Malam hari ini sorry ganggu pulangnya Adek Citra malam Jumat ini Sunnah Rasul ya Adek. Udah tahu kan caranya Sunnah Rasul? Kalau belum tahu nanti saya ajarin bagaimana caranya. Oke? Rita, lu ketawa mana? Kenapa lu ketawa mana? Rita udah tahu Sunnah Rasul kayak gimana? Belum. Nanti saya ajarin ya caranya. Yang pasti ambil Al-Quran, ambil wudhu, sholat, udah gitu baru yasinan dan tahlil. Jangan lupa itu. Ya baik. Saya mengangkat materi hari ini adalah terkait dengan masalah kalau bicara kotret. Kotret udah tahu ya? Udah tahu kan? Kotret itu adalah kode emergensi untuk kebakaran. Nah, yang perlu saya garis bawahi, sebelum terjadi kebakaran, preventif yang harus kita lakukan adalah mengenal alat-alat atau boleh dibilang mengenal tata cara penggunaan baik itu alat pemadam ataupun fungsi-fungsi yang ada di rumah sakit atau alat pemadam ya. Apa yang ada di rumah sakit ini teman-teman harus perhatikan sekeliling. Ya kalau memang berada di ruang lingkup rumah sakit dilihat apakah smoke detektornya ada, apakah yang namanya sprinklernya ada. Jika memang tidak ada, paling tidak di lingkungan area itu ada yang namanya apa itu apa? Kepanjangannya. Pengertiannya apa? Pengertiannya apa? Yang bisa jawab dengan tepat saya kasih duit goceng. Ada 10.000-nya. Bolehlah 15.000 yang tahu. Di Google nggak ada ya, Amsong. Coba di slide berikutnya Pak Charles, terus sekali lagi. Gagal nih, nggak jadi buat bayar ini. Pengertian dari APAR adalah alat pemadam api yang dapat dijinjing atau dibawa, dioperasikan atau dipergunakan oleh satu orang berdiri sendiri, harus ada tambahan, dan kelompok mempunyai berat antara 0,5 sampai dengan 16 kilo. Dilakukan untuk pemadaman api awal. Apa itu pemadaman api awal? Apa itu pemadaman api awal? Ada yang tahu? Mana? Ngaku aja udah K3 lo. Apa? Hah? Apa nap? Api awal apa mat? Ada yang biasa punya ide-ide cemerlang? Enggak, kayaknya karena yang belum ada nyetor jadi dia agak tersendat jadinya, belum lepas. Rita, jangan kebanyakan makan basreng. Ya, nanti lo main pasu pangat. Ya, pasu pangat langganan basreng itu. Ya, banyak beli basreng 3. Yang habisin Citra sama Kalio. Saya istighfar aja, astagfirullahaladzim itu. Ya. Apa? Yang dimasukkan api awal adalah api di mana kondisinya masih bisa dipadamkan oleh menggunakan apa? Itu yang disebut api awal. Kalau sudah tidak bisa dipadamkan dengan APAR, disebut api awal bukan? Bukan. Yang udah terbakar itu adalah medianya, terus sumber panas. Sumber panas. Ya, itu sumber panas segitiga api. Ya di sini nggak ada, tapi di modul saya pribadi ada. Saya nggak bisa tampilin modul pribadi saya. Yang nggak boleh, dilarang. Haram hukumnya, kayak begitu. Ya, lebih kepada yang namanya penjelasan yang ada di arsa saja. Supaya saya juga nggak banyak mikir. Ya, baik, lanjut ya. Kemudian apa saja yang harus dilakukan? Ini kaitannya dengan kotret. Kotret itu adalah sebuah emergensi atau sebuah kejadian luar biasa terkait dengan kebakaran. Merah itu identik dengan kebakaran. Sama seperti keterangan-keterangan di semua area, dari mulai hidran, box hidran, APAR saja itu pun gambarnya atau warnanya
Merah. Ada yang biru nggak? Kata siapa? Ayo loh. Kata siapa nggak ada yang biru? Oh, belum pernah. Nanti saya kasih lihat ya. Ada yang warnanya biru. Jenisnya bukan powder. Tapi jenisnya adalah cair. Ya, kalau jenis cair biasanya warnanya lebih natural. Ya. Bapak pernah lihat itu apar cair? Udah pernah belum lihat apar cair? Belum pernah kan? Nah, nanti kapan-kapan kita panggil orang yang memang tahu apar cair itu seperti apa wujudnya. Wujudnya cair. Cair foam. Nah, jenis foam juga nggak, warnanya nggak begini. Ya, tidak merah, tapi warnanya jenisnya berbeda. Ya, nanti akan kita jelaskan sedikit demi sedikit. Nah, kemudian kaitannya dengan penggunaan apar. Jadi ketika terjadi emergensi, teman-teman secara struktur sudah ada di pos security, benar ya? Dan jadi apa aja yang ada di situ? Tim pemadam, evakuasi, terus Biru. P3K. Yang di situ ada apa aja yang di struktural, yang di posko? Apa? Ayo. Ada apa aja? Evakuasi, pemadam, evakuasi. Terus? Mengamankan apa barang. Pengamanan alat, pengamanan dokumen, terus P3K di situ kan? Nggak ada. Oke, kalau memang ada, tugas sudah tahu belum? Perannya udah tahu belum? Peran pemadam sebagai apa? Peran pemadam sebagai apa? Memadamkan apa? Memadamkan listrik. PLN tuh mas. Nah, memadamkan apa? Api. Nah, dia tim pemadam ada timnya nggak? Ada kita sendiri di per divisi masing-masing. Per divisi masing-masing. Jadi kalau bicara per divisi masing-masing, berarti teman-teman harus tahu perannya ya, betul ya? Kalau tim pemadam berarti melakukan pemadaman. Tugas evakuasi berarti tugasnya melakukan? Oke, evakuasi. Boleh evakuasi langsung atau enggak? Boleh lakukan evakuasi langsung tidak? Ketika terjadi, contoh nih, kotret, baru api kecil nih. Kotret di area ICU. Kotret. Terus apa yang dilakukan? Evakuasi. Pemadaman dengan apar dulu. Pemadaman dengan apar dulu. Perintah evakuasi ada di siapa? Kalau malam itu adanya di NO. Kalau pagi hari adanya di Dokter Nadia atau Ketua Tim Tanggap Darurat yang tahu kaitannya dengan medis. Ya, itu tolong diperhatikan. Ya. Jadi saya minta teman-teman harus paham. Nah, kondisi api yang bisa dipadamkan itu kondisi posisi seperti apa? Contoh, posisi yang bisa dipadamkan api itu posisinya adalah seperti ini. Tingginya kurang lebih posisinya nih, kalau saya jongkok begini. Ini masih bisa dipadamkan. Tapi kalau posisinya sudah di atas begini, itu sudah tidak bisa dipadam, apalagi berdiri. Kenapa? Tidak efektif kalau kita menggunakan apar. Lebih efektif kita menggunakan hidran. Ini sudah tahu Rita apa? Udah tahu apa ini artinya? Alat bantu yang namanya nozzle. Jangan mikir macam-macam, alat bantu lagi kan, mana alat bantu apa lagi? Ya, ini yang namanya nongtot. Ya. Nongtot itu kalau bisul tuh udah merah tuh, itu nongtot. Meledak, kudu meletus ya. Ya, ini adalah alat bantu yang namanya nozzle. Bagaimana cara penggunaannya? Udah pernah praktek belum sih? Lu kerja tempat sebelumnya? Belum? Harus kuliah lagi nih. Udah tahu, Cid?
Ya harus sekolah lagi. Aduh kuping gua. Ya, banyak yang ngomongin ini. Udah ngasih duit ya. Ngomongin ngasih duit. Lo mau nggak? Mau ya? Saya mau bisa. Persenan. Apaan tuh? 5. Belum semua, monyong belum selesai. Bukan 5, gue 11. Bima. Udah pinjemin dulu Bima, ntar saya kasih persenan. Lalu kan dapat persenan, lebihnya berapa? Bertanya lebihnya berapa? Bapak katanya Enggak, lebihnya lu berapa? cuma 50. Hah? Cuma 50. Cepet 50, banyak kan lu, gue lebihnya cuma 50.000. Ya Bapak katanya mau bagi sama. Masa ya 50.000 bagi-bagi, dia 150.000 Pak, untungnya. Pinjam 500, bayar 6,5 kan. Gue pikir cuma Charles nih yang begitu, ternyata Citra juga ya. Ngeri, tapi nggak apa-apa lah ya. Maaf ya Pak, lu 20% ya gue lupa. Kawan, kalau memang perlu bantuan dana, asal dengan perjanjian jual beli ya, itu masuknya adalah syariah. Perjanjian jual beli itu syariah, artinya berbagi keuntungan. Lu anggap lu beli karena modal. Nah, lu boleh kasih dia lebih 150. Tapi kalau lu lebihnya karena memang kompensasi, nah, itu beda. Itu namanya bukan. Bukan riba. Bukan juga. Dia pengen niatnya mau ngasih lebih aja. Minta lebih aja dia mah. Dia bilang minta lebih aja. Alasannya begitu. Kan anak yatim katanya. Astagfirullah ya. Baik. Di sini ada apar, ada nozzle. Saya minta Dandru jelaskan cara penggunaan apar, bagaimana, dan cara penggunaan nozzle bagaimana. Monggo silakan. Silakan, Mr. Manap Al-Qaddafi. Silakan, namanya gue ganti Al-Qaddafi jadi. Silakan penjelasan. Gimana? Wah, apa tuh? Untuk apa kita? Jadi jenis tergantung jenisnya ya. Kalau ini mau terus Bawah itu yang di keterangan dulu. Itu di bawah. Bisa. udah. Oke, pertama kita paling tarik pin. Arahkan ke tingkat, tekan tuas, sapu. Nah, sapu juga ngikutin arangin, yang melawan arangin. Dan satu lagi, kalau kita tekan tuas, sebisa mungkin jangan jajar sama palu. Takutnya tabungnya bermasalah, bisa langsung mati kita kalau hancur kalau. Terus? Nah, ketika kalau ada kebakaran, usahakan apar tuh kalau udah habis posisi telentang, diletakin gini aja. Jadi biar nggak ketahuan lah kalau bahwa udah habis sih. Jangan diberdiri, jadi bingung jadinya nanti kalau berdiri juga. Berarti kalau berdiri tandanya masih ada. Terus? Apa lagi? Paling kapan itu aja sih? Enggak juga. Jadi kebakarannya ya. Kalau elektrik, model kelistrikan itu dan juga menggunakan CO2 untuk tempat area kayak biasa ini, tempat bahan berbeda powder bisa. Oke. Udah. Itu terkapar. Kelihatan expired dari mana? Keterangan ya. Kalau expired, gimana ya? Dibilang expired sih enggak. Kalau untuk CO2 mungkin biasanya kita ada kayak model jarum gitu ya. Ada yang merah, hijau, dan gitu kan.
Paling kita juga diwajibkan mengocok sih. Jadi kocok aja sih. Apa? Makanya kita checklist juga ada kocok kan, per seminggu sekali kita kocok kan. Jadi menghindari beku di dalam dia. Kalau untuk jenis Order. powder nggak ada masa expirednya. Yakin? Ada sorry. Kalau keterangan ada dan untuk keterangan ada. Cuma yang udah-udah tuh Masih bisa berfungsi. Masih bisa berfungsi. Ada batasan maksimal? Berapa tahun? Sekali saya kupas. Kalau bahasanya dibilang nggak ada masa expired, saya akan luruskan. Apar itu maksimal penggunaan, ya apar jenis powder, maksimal penggunaan itu adalah 3 tahun. Setelah 3 tahun, dilakukan pengecekan. Dan harus dilakukan yang namanya pengosongan. Kenapa? Karena khawatir karena kondisinya sudah lama, tekanan gas dalam tabung apar itu akan semakin tinggi. Sehingga mengakibatkan ketika dalam tekanan tinggi dan suhu panas timbulnya akan berefek panjang terhadap ledakan. Panas begitu. Karena panas. Karena di dalam tabung ini ada yang namanya soda api. Yang biasa teman-teman kalau praktek, ditarik selang, cus, yang keluar itu pertama adalah soda api. Ya. Kalau bahasa kimianya ada di situ. Ya, nanti silakan dijelaskan. Ya, sambil dicari tahu tuh. Sodium bikarbonat atau apa, saya nggak ngerti lah namanya. Itu soda api. Salah satu komponen yang ada dalam apa. Nah, jadi oleh sebab itu teman-teman harus pahami. Ini emang ya sebenarnya simpelnya dia men. Ganti-ganti aja. Ya. Intinya emang nggak mau banyak keluar biaya. Ya, tapi itu masing-masing ya. Intinya adalah kita harus tahu kondisinya layak atau tidak. Dan kenapa di sini tidak menggunakan adanya pressure? Supaya tidak terindikasi bahwasanya ini adalah masanya sudah tidak baik atau tidak baik. Kalau ada kelihatan. Tapi wajibnya harus ada. Harus ada. Karena indikator tambahan selain yang namanya itu adalah itu. Lihat. Terus kalau penggunaan ini gimana? kalau untuk penggunaan nozzle Hidran bukan nozzle. nozzle Alat bantu, alat bantu hidran adalah penggunaan nozzle. hidran kayak di sini nih. Kita kayak kontrak tuh 1 orang. Sebenarnya salah Pak. Kalau kontrak itu apalagi menggunakan hidran itu minimal tuh 3. Minimal. Apalagi kok kita jarang berliku. Itu wajib 4. Jadi cara penggunaan bisa mungkin gini Pak. Jadi belakang kan, yang belakang nahan. Sama kita berlawanan kaki. Jadi kita ke kanan, itu ke kiri. Kita ke kiri, ke kanan. Nah, fungsinya belakang itu juga koordinasi ke ngasih kode ke pembuka keran ujung. Sudah siap Pak belum? Ya. Tinggal kibaskan aja. Ya, udah Nal. Udah, baik. Jelas? Apa belas? Belas. Belas. Ya, thank you Manaf. Tepuk tangan buat Manaf. Paling tidak berani lah ngomong kan itu, ngasih materi. Jadi penjelasannya begini teman-teman. Yang namanya penggunaan apar, kalau bicara masa expired, itu ada. Maksimalnya adalah 3 tahun. Karena setelah 3 tahun dia wajib dikosongkan. Tabungnya ini kalau bahasanya tekanannya udah makin tinggi. Apalagi bapak-bapak sering mengkocok. Itu pasti ada tekanan Pak di dalamnya. Kekhawatiran ya bicara safety. Bicara safety, ketika teman-teman tidak melakukan atau pergantian recycle, di dalamnya ditumpahin, diganti dengan yang baru, produk baru. Kekhawatirannya adalah setelah lebih dari 3 tahun, tidak berfungsi sebagai baik. Bukannya memadamkan, justru menambah besar.
Ya, karena ada racunnya itu, racun apinya atau soda api, racun api ya sebutnya ya. Racun api. Itu ya. Jadi harus dipahami juga. Kemudian cara penggunaan tadi nozzle sudah benar. Yang pasti satu, ujung pangkal di sini wajib berada di dekat ketek ataupun di bawah ketek. Nggak bisa enggak. Posisi yang di belakang betul saling menunjang satu sama lain, pegang selang sambil mendorong, ataupun posisinya adalah menahan orang yang di depan yang pegang nozzle itu bisa ketahan supaya dia tidak oleng, tidak ketarik ke depan ataupun ke belakang, jadi ditahan. Tujuannya adalah itu ya. Baik ya, kemudian apalagi yang harus dilakukan ketika memang terjadi kebakaran, nauzubillah min dzalik, ada di bagian di rumah sakit ini. Struktur yang ada di masing-masing divisi, departemen yang ada di rumah sakit aplikasi, itu mempunyai peran yang sama. Artinya ada yang namanya pengaman dokumen, ada yang namanya evakuasi, ada yang juga tim pemadam. Kenapa tidak seluruhnya kepada tim pemadam itu kepada security? Kenapa? Karena khawatir api yang tadi disebut yang harus dipadamkan dengan menggunakan APAR tidak terjadi atau tidak bisa maksimal. Kenapa? Karena penanganan api awalnya tidak terjadi. Makanya kenapa di masing-masing departemen ada tim pemadam. Kecenderungannya kita adalah tim evakuasi justru dibandingkan tim pemadam. Jadi yang punya peran pemadam adalah tim dari masing-masing departemennya. Ya, itu ya yang perlu saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Nah, kemudian apalagi yang harus dilakukan? Nah, setelah sampai dari tim di assembly point, dilakukan pencatatan dan lain-lain. Itu bisa dilakukan oleh SDM dari aplikasi ataupun dari kita nantinya. Ya. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada?